Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nuruswati Kasana dengan nomor induk mahasiswa 12403193073. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh dosen pengampu Ibu Nova Christian. Presentasi ini mengangkat salah satu tema yang ada dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu reproduksi bacaan. Baiklah, mari kita mulai pembahasan ini. Untuk dapat menulis ilmiah, dibutuhkan kemampuan membaca dan memahami topik yang hendak dibahas dari berbagai sumber bacaan, seperti artikel dalam jurnal, buku, dan tugas akhir pendidikan seperti tesis, jurnal, ataupun disertasi. Apa itu kegiatan reproduksi bacaan? Kegiatan reproduksi bacaan adalah kegiatan untuk mengolah sumber bacaan dan menyajikannya dalam bentuk tulisan yang berbeda dari tulisan aslinya. Contohnya, 1. Ringkasan, 2. ikhtisar, 3. resensi, 4. rangkuman, 5. sintesis, 6. abstrak, 7. simpulan, dan yang ke-8 adalah sinopsis. Mari kita mulai pembahasan kita yang pertama, yaitu ringkasan. Ringkasan atau digest merupakan upaya menyajikan tulisan yang panjang dalam bentuk yang singkat dan padat. Dalam meringkas, urutan pikiran penulis asli serta pendekatannya harus dipertahankan. Namun, peringkas juga harus menghilangkan semua hiasan dalam tulisan sehingga menjadi intisari dari bacaan aslinya. Pembahasan kita yang kedua yaitu ikhtisar. Ikhtisar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pandangan secara ringkas atau yang penting-penting saja. Ada beberapa fungsi dari membuat ikhtisar, yaitu untuk penghematan kata, untuk mengembangkan ekspresi, dan untuk lebih mudah memahami isi dari tulisan atau karangan. Ciri-ciri dari sebuah ikhtisar adalah berikut. Ada 4 ciri-ciri dari sebuah ikhtisar. Yang pertama, bertujuan untuk mengambil inti dari sebuah karangan. Yang kedua, dengan bebas menggabungkan kata-kata tapi tidak menyimpang dari inti. Yang ketiga, urutan gagasannya tidak perlu dipertahankan. Dan yang keempat, merupakan sebuah tulisan baru yang ditulis ulang dari inti sebuah gagasan teks. Pembahasan kita yang ketiga yaitu resensi. Resensi adalah tulisan yang mengulas dan memberikan penilaian atas suatu bacaan. Resensi dibuat untuk menginformasikan kualitas bacaan kepada pembaca sehingga pembaca mendapat gambaran tentang bacaan tersebut sebelum memutuskan akan membaca secara mendalam atau tidak. Biasanya, sebuah resensi berisi ringkasan atau ulasan dari pembaca tentang identitas, isi, harga, kelebihan, dan kekurangan suatu buku. Resensi banyak dimanfaatkan sebagai cara memperkenalkan atau mempromosikan buku-buku baru dari penerbit kepada masyarakat umum melalui media cetak yang dimuat dalam rubrik timbangan buku, laporan buku, apresiasi buku, bedah buku, dan ulasan buku. Masuk ke pembahasan kita yang keempat, yaitu rangkuman. Secara umum dapat dikatakan bahwa rangkuman merupakan bentuk ringkasan yang bersifat menyeluruh, padat, dan memuat unsur utama dalam bacaan. Secara khusus, rangkuman ialah bentuk tulisan yang menggunakan kata-kata dari perahu sendiri.
Rangkuman materi ini sangat diperlukan ketika ingin mempelajari semua materi secara menyeluruh dan mempermudah dalam membuat peta konsep tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perangkum sebelum membuat rangkuman. Pertama, rangkuman hanyalah mengungkapkan gagasan pokok. Yang kedua, perangkum dapat menghilangkan contoh ilustrasi, keterangan, atau penjelasan. Yang ketiga, panjang rangkuman tidak boleh lebih dari sepertiga panjang naskah asli. Dan yang keempat, perangkum tidak diperbolehkan mengubah sistematika dari sebuah karangan atau urutan gagasan dari karangan tersebut. Dan yang kelima, perangkum harus menjaga keseimbangan antara rangkumannya dengan apa yang dibahas oleh penulis dari sumber rangkuman tersebut. Pembahasan kita yang kelima yaitu sintesis. Sintesis adalah kegiatan merangkum berbagai pengertian atau pendapat dari dua atau banyak bacaan untuk menghasilkan tulisan yang baru yang sesuai dengan keputusan penulis. Bisa juga dikatakan bahwa sintesis merupakan simpulan penulis atas pemahamannya terhadap beberapa bacaan tersebut. Beberapa bacaan yang dibaca oleh penulis tersebut. Sintesis melibatkan kegiatan menganalisis perbedaan, pertentangan, persamaan, dan klasifikasi dari beberapa sumber bacaan. Membuat sintetis perlu dilatih dalam menulis ilmiah, karena kemampuan menulis sintesis memperlihatkan kemampuan menguasai teknik menyusun kutipan dan daftar acuan, memahami bacaan, mengaitkan antar bacaan, dan kemudian menyimpulkan sumber-sumber bacaan. Berikut adalah cara menyintesis bacaan. Yang pertama, tetapkan topik atau tesis yang hendak Anda tulis. Yang kedua, bacalah sumber bacaan yang mengandung topik yang sama guna keperluan tulisan Anda. Yang ketiga, lihatlah hubungan antar bacaan. Yang keempat, amati perbedaan dan persamaan di antara sumber-sumber tersebut. Yang kelima, pilihlah bagian yang akan dikutip lalu simpulkan. Dan yang keenam, jangan lupa cantumkan sumber kutipan. Masuk ke pembahasan kita yang keenam, yaitu abstrak. Abstrak adalah ringkasan isi suatu tulisan ilmiah dalam bentuk yang singkat dan padat. Panjang abstrak tidak lebih dari 1 hingga 2 paragraf atau sekitar 150 sampai 450 kata. Abstrak dicantumkan teratas dan terdepan sebelum latar belakang atau pendahuluan yang membantu pembaca untuk mengetahui garis besar isi tulisan sebelum membacanya secara keseluruhan. Dalam laporan hasil penelitian, abstrak memuat subjudul-subjudul yang terdapat di dalam karya ilmiah tersebut. Jika merupakan hasil penelitian, abstrak memuat latar belakang dan tujuan penelitian, kajian atau tinjauan literatur, bahan dan metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan, dan saran. Jika bukan hasil penelitian, melainkan hasil pemikiran kritis terhadap suatu masalah atau fenomena, abstrak memuat pendahuluan dan tujuan, isi yang terdiri atas subjudul-subjudul, dan yang ketiga adalah penutup. Hal terpenting dalam penulisan abstrak adalah penulis abstrak tidak diperkenankan mencantumkan sumber referensi dan tidak mengungkapkan hal yang tidak dibicarakan di dalam laporan. Abstrak bisa ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jika abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia, maka karya ilmiah tersebut berarti ditulis dalam bahasa Inggris. Sebaliknya, jika karya ilmiah tersebut ditulis dalam bahasa Indonesia, maka abstrak tersebut ditulis dalam bahasa Inggris. Kemudian disandingkan dengan penyebutan kata, kata-kata kunci atau keyword, kata, istilah, atau frasa. Dengan adanya kata kunci tersebut, penelusuran
mengenai artikel tersebut akan lebih mudah dibaca oleh pembaca yang membaca artikel tersebut. Yang ketujuh adalah simpulan. Simpulan adalah bentuk ringkasan yang mengungkapkan gagasan utama dari suatu uraian atau pembicaraan dengan memberikan penekanan pada ide sentral juga penyelesaian dari permasalahan yang diungkapkan. Simpulan juga bisa memiliki arti kesudahan pendapat atau pendapat yang terakhir dari sebuah uraian sebelumnya, atau merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan tersebut. Simpulan juga bisa diartikan adalah hasil yang ditangkap oleh penulis dari suatu pembicaraan. Untuk membuat sebuah simpulan tidak tepat jika harus membaca keseluruhan teks. Kita hanya perlu melakukan scanning wacana untuk mencari kata kunci atau ide pokok pada tiap-tiap paragraf. Ada 3 teknik dalam membuat simpulan, yaitu yang pertama adalah teknik generalisasi. Fokus utama dalam teknik ini adalah membuat simpulan dengan menarik satu simpulan umum melalui proses penarikan pernyataan dari kalimat fakta sebelumnya. Yang kedua adalah teknik analogi. Teknik ini dilakukan dengan membuat perbandingan antara satu pembahasan lainnya yang serupa, kemudian dicari persamaan yang terkait dengan hal tersebut. Yang ketiga adalah teknik sebab akibat. Teknik ini merupakan salah satu cara menentukan simpulan dengan cara menjelaskan sebab kemudian akibat yang ditimbulkan dari sebab tersebut. Yang kedelapan adalah sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan pendek dari suatu cerita atau karangan yang bisa mencerminkan isi sebuah buku dengan baik. Namun, karya novel atau buku yang ada unsur cerita yang ada sinopsisnya. Dalam sinopsis, keindahan gaya bahasa, ilustrasi, dan penjelasan akan dihilangkan. Tetapi, dalam sinopsis tetap mempertahankan isi dari gagasan pengarangnya. Sinopsis biasanya dibatasi jumlah halaman, misalnya 2 atau 3 halaman, 1/5 atau juga 1/10 dari panjang karangan yang asli. Ciri-ciri sinopsis. Yang pertama, alur ceritanya disusun secara berurutan dari awal sampai akhir, serta kronologis dan secara tepat. Yang kedua, bahasa yang dipakai hendaknya memakai bahasa persuasif atau berupa kalimat ajakan dan rujukan agar calon pembaca tertarik untuk membaca bukunya. Dan yang ketiga, menampilkan konflik secara detail, ringkas, serta menarik. Kemudian yang keempat, membuat penasaran calon pembacanya. Fungsi sinopsis ada 4, antara lain memberi sebuah informasi atau gambaran ringkas dan singkat tentang isi dari cerita atau buku tersebut, memberi gambaran yang jelas secara sederhana tentang urutan kronologi cerita dalam naskah atau buku, sebagai prolog atau epilog dari suatu karya tulis juga naskah yang akan dipentaskan, dan yang terakhir sebagai draft pedoman pemain atau pemeran untuk melakukan improvisasi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan bisa komentar di kolom komentar di bawah. Dan apabila video ini bermanfaat bagi kita semua, bisa dibantu dengan like, share, dan juga subscribe. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.